Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Opung Partukobosi mengajak kita untuk pagi ini untuk bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 122 ayat 4. Ida hina dengan ni. Di parbaga di bata tuna marsaro ada pasu nagoda imarohana sona. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan bagimu Allah Bapa di surga, karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami untuk dapat beraktivitas untuk pagi ini. Bapa Surgawi, sebelum kami beraktivitas atau berkarya atau bekerja, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi, berkatilah kami terlebih dahulu Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat terkasih, sahabat terhormat, dimanapun kita berada, apapun hendaknya aktivitas kita untuk pagi hari Senin ini, sebelumnya marilah kita awali dengan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Dalam bahasa Batak dikatakan, Iai na pinangi domuna naing baheno ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida. Ido sahana. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, do to others as you would have them do to you. That's reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat terkasih, terhormat, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang terdiri dari Injil Lukas pasal 6 ayat 31 ini sungguh sangat singkat dan bernas. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak, Ibu, apa yang kita kehendaki dibuat orang kepada kita, hendaklah kita membuat seperti itu kepada orang-orang yang kita kehendaki. Bapa Surgawi, sungguh indah firman Tuhan untuk pagi yang indah ini. Mengajari, membimbing, mengarahkan kita untuk berbuat tentunya kebaikan. Mengapa? Karena setiap orang selalu berkeinginan, berkehendak dibuat orang kepadanya kebaikan. Artinya setiap orang selalu berkeinginan supaya orang menyayangi dia, supaya orang tidak membenci dia, supaya orang tidak menghasut dia.
Maka firman Tuhan mengatakan, jika kamu menghendaki demikian, buatlah seperti itu kepada mereka. Bila hendaknya kamu dikasihi oleh orang, kasihilah sesama. Jika kamu akan memohon bantuan kepada orang, bantulah orang yang membutuhkan. Artinya timbal balik. Apa yang kita kehendaki, tentunya kita buatlah seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan bukan mengatakan, ya berilah sama orang, biar diberikan sama kau. Bukan itu. Artinya Tuhan berkehendak, perbuatlah kebaikan kepada orang lain, supaya orang-orang lain berbuat kebaikan kepadamu. Kalau sudah bisa kita lakukan itu, maka firman Tuhan yang dinubuatkan untuk pagi ini kita imani, berarti kita percaya bahwa kita akan selalu berbuat kebaikan. Kita ingat, berbuat baik tidak sia-sia. Kalaupun kita buat kebaikan ternyata tidak langsung kita terima kebaikan itu, janganlah kita terus pesimis, janganlah kita mendeli, atau janganlah kita terlalu ada kekecewaan. Tetapi kita bersabar untuk menunggu kebaikan yang tentunya datang dari Tuhan. Karena kebaikan itu bukan sekejap datang, bukan seperti menggigit cabai. Ketika kita gigit langsung pedas. Tetapi seperti Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kita menanam sekarang bukan langsung berbuah, tetapi harus kita siangi, kita pupuk, lalu berbuah. Buahnya itu kita petik. Tentunya itu pun tidak diponis langsung buahnya itu semuanya baik, semuanya menghasilkan buah yang baik. Ada kalanya buahnya tidak berhasil, kadang busuk dan sebagainya. Artinya, kalaupun kita tanam kebaikan, kita percaya kebaikan itu dibalaskan, diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan di balik hari atau pada saat-saat yang dikehendaki Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak prerogatif atau kasih setia Tuhan. Tetapi yang jelas di sini, jika kamu ingin orang sayang samamu, sayangilah mereka. Jika kamu tidak ingin dibenci orang, jangan membenci orang. Firman Tuhan yang berkata demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, kuatkan, teguhkan, bimbing, arahkan, berkatilah kami untuk melakukan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia, agar orang lain memperoleh kebaikan dan memberi kebaikan kepada kami. Bapa Surgawi, Tuhanlah yang membimbing mengarahkan kami. Lindungilah kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada sakit penyakit di tubuh kami, buangkan, hancurkan, dan berilah kesehatan sempurna bagi kami. Jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, famili kami sedang terbaring karena sakit, tolonglah Tuhan, sembuhkan. Bapa Surgawi, jika ada sedang berkabung atau berduka, hiburkanlah Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu,
saudara-saudara kami yang sedang dianiaya atau sedang dihalangi untuk beribadah, tolonglah Tuhan, ketuk hati yang menganiaya, ketuk hati orang yang melarang beribadah itu, agar mereka menyayangi walaupun berbeda imannya. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, anak-anak, cucu-cucu kami yang masih kecil Tuhan, tumbuhkan agar tumbuh sempurna. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami sedang menimba ilmu di bangku sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, tolong Tuhan beri kecerdasan, kepintaran, kelihayan, sehingga mereka memperoleh hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang menunggu jodoh Tuhan, tolong tunjukkan yang sepadan dengan anak-anak atau cucu kami yang menginginkan, yang menunggu jodoh tersebut. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami yang berulang tahun pernikahan, tolong Tuhan, berilah kesehatan yang sempurna, beri sukacita, beri panjang umur, sehingga ketika merayakan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkan permohonan kami. Kami menginginkan, mengidamkan pengesahan Provinsi Tapanuli. Bapa di surga, ketuklah hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut moratorium, sehingga Provinsi Tapanuli segera disahkan dan terwujud oleh kasih karunia Tuhan. Bapa surga, berikanlah kesehatan buat Bapak kami Menko Marves LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, yang dulu Tuhan dialah pembina panitia dalam perjuangan Provinsi Tapanuli, sehingga kalau dia bermohon Tuhan melalui kasih karunia-Mu, Presiden Republik Indonesia akan merestuinya. Satukan hati dan pikiran kami, segenap panitia, segenap pejuang, segenap prakarsa, dan juga putra-putri Tapanuli maupun simpatisan dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahobu, maju-jua, jua-jua, ahoy. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Horas dari Opung Partukubosi. Sintua Dr. Marolo Putagal MPD dan Media Aritonang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Termulia, terpujilah Tuhan. Amin.